Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya, di mana di channel ini kalian akan banyak disuguhi informasi mengenai digital transformasi dan ya IT ya, IT untuk perusahaan lah, apa teknologi-teknologi yang digunakan untuk perusahaan gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang LMS ya, Learning Management System, di mana Learning Management System ini kita bisa googling dulu lah ya untuk LMS. Learning Management System ya. Sistem seperti apakah ini? Oke, kita baca aja dari Wikipedia-nya ya. Software atau aplikasi untuk administrasi, dokumentasi, tracking, report, automation, dan delivery untuk edukasi kursus, training program, learning dan development program ya. Jadi LMS itu didesain untuk training ya teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini platform yang saya gunakan adalah Moodle. Kenapa saya menggunakan Moodle? Ya, kita kalau memutuskan untuk menggunakan suatu sistem atau aplikasi itu harus dicek dulu ya, usernya banyak nggak, yang supportnya banyak nggak gitu. Jangan sampai nanti kita berjuang sendirian gitu. Ada bugs apa-apa kita kewalahan sendiri gitu. Ya kalau Moodle sih sejauh yang saya tahu udah banyak banget penggunanya ya. Jadi ini bukan platform baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas kenapa harus menggunakan LMS di perkantoran atau di bisnis teman-teman. Oke, kita masuk aja ke materi. Oke, e-learning platform. Biasanya, untuk backgroundnya biasanya ya orang itu agak kesulitan karena kesibukan masing-masing ya, dia akan kesulitan untuk gimana ya caranya ngumpulin orang yang banyak di satu tempat dan waktu gitu, untuk melakukan sosialisasi dan training gitu. Di zaman sekarang kayaknya itu udah gak efektif ya. Pertama ya orang produktivitas jadi terganggu ya, tentu aja. Sedangkan training yang diberikan tuh belum tentu training yang memang mandatory sifatnya gitu. Kalau nggak training ini besok nggak boleh kerja lagi, nggak kayak gitu ya. Kadang sih training yang sifatnya suportif atau ada aplikasi baru IT ini, nah itu training. Nah, untuk training yang kayak gitu sayang kan, kalau harus ngumpulin orang di satu waktu dan tempat kan menyita waktu mereka. Nah, ini biasanya cocok sih untuk solusi seperti LMS ini diterapkan di tempatnya teman-teman gitu. Oke, aduh, ada sekomnya lagi, sorry ya teman-teman ya. Nanti kita blur aja. Benefitnya apa sih dari menerapkan LMS ini? Oke, yang pertama tentu aja fleksibilitas waktu ya. Jadi karena bisa dilakukan kapan aja, jadi fleksibel banget waktunya ya. Mau dilakukan setelah jam kantor atau lagi misalnya di kantor lagi nggak ada kerjaan terus mau training, bisa juga. Karena kan yang seperti yang kita tahu, kerja itu kan nggak 8 jam full ya. Kadang ada waktu-waktu longgarnya ya kan. Setelah kerjaan ini kan nggak mungkin langsung kerjain task berikutnya, biasanya orang ngopi dulu, santai dulu kayak gitu ya. Nah, ini keuntungan yang pertama. Yang kedua adalah bisa di track ya teman-teman. Jadi misalnya dalam satu enterprise atau satu company, satu perusahaan itu ada 300 orang gitu. Nah, ini kita bisa track dari 300 orang ini mana aja yang udah training A, training B, training C, itu bisa di track semuanya gitu. Jadi membantu banget sih ya, khususnya departemen HR ya, human resource ya. Oke, next, efektif online training ya, karena dia bisa dilakukan di mana aja, di mana aja dan kapan aja, di flexible time ini. Jadi dia trainingnya menjadi efektif ya. Tergantung ya, balik lagi ke pematerinya sih sebetulnya ya, efektif atau enggaknya itu salah satu faktor yang harus diinikan. Tapi ini kita akan bahas dari sisi platformnya aja, karena platformnya memungkinkan untuk hal itu, jadi online trainingnya jadi efektif. Dan lagi sekarang udah di mana-mana udah go digital ya, jadi training pun saya rasa akan bagus sih kalau go digital juga. Yang terakhir adalah support multi device ya, bisa dilakukan di laptop, di desktop, dan di HP sejauh yang saya tahu. Untuk pembukaan atau briefly introduction-nya saya rasa cukup segini. Berikutnya kita masuk aja langsung ke tahap instalasi Moodle-nya ya. Oke. Halo, oke, sesuai dengan
pembicaraan sebelumnya di materi sebelumnya, di mana kita akan coba instalasi Moodle di cPanel Hosting ya. Kenapa pilihannya cPanel Hosting? Ya sekalian aja sih sebenarnya. Saya males aja kalau SMPP. Sebenarnya sama aja, kalau SMPP kan buat lokal ya, lebih ke arah lokal. Jadi nanti kalau Moodle kalian udah siap platformnya, cuman bisa diaksesnya lokal gitu. Tapi kalau di cPanel ya kalian bisa langsung go online gitu, dari mana aja bisa di ini. Karena kita konteksnya mau bahas total semua fiturnya. Jadi alangkah lebih baik kalau kita langsung onlinein aja. Atau nggak gede juga kok filenya. Pertama kita masuk ke halaman cPanel dulu, lalu kita klik file manager yang ini ya teman-teman ya. Nah di sini kan ada banyak nih. Sorry saya ralat. Pertama teman-teman bikin subdomain dulu baiknya ya. Subdomain khusus untuk Moodle aplikasi ini. Nah di sini saya sudah bikin e-learning ya, e-learning.kamartekno.id, karena primary domainnya adalah kamartekno.id ya. Nah setelah subdomainnya jadi, sekarang teman-teman bisa baru pergi ke file manager ya, file manager dulu. Oke, lalu cek di public HTML di mana tadi di subdomain itu folder root directory atau folder folder dengan tingkat hierarki tertingginya adalah e-learning ini ya. E-learning. Jadi di sini saya udah install Moodle, cuman Moodle yang versi terakhir kebetulan, cuman akan saya delete aja semuanya, nggak apa-apa karena belum ada isinya juga. Kita delete aja, skip flash, confirm. Oke, kita delete saja. Ya, kalau sudah di delete, teman-teman upload ya. Untuk file Moodle-nya sendiri gampang, downloadnya di ini aja. Sebentar. Oke, ada nih Moodle atas. Untuk file Moodle-nya sendiri kalau mau di download bisa ya, tinggal cari aja di Google Moodle download gitu ya. Cari aja nanti banyak tuh. Yang ini biasanya nih download.moodle.org. Kalian bisa pilih file Moodle-nya mau versi yang berapa ya. Di sini yang terakhir itu versi 4.0.1 plus ya, latest release ya, kalian cek aja nih. Cuman ini udah stable memang. Tapi untuk temanya belum banyak yang develop ya untuk versi yang terakhir ini ya. Saya terus terang aja beberapa kali install tema bermasalah gitu, administrasinya nggak nongol lah, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi saran saya mainnya di Moodle 3.11 aja dulu. Oke, kita upload aja material Moodle-nya. Tadi kita buka ya, kita drag and drop aja Moodle 3.11 nya ya. Ditunggu aja ini sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses uploadnya sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke cPanel lagi, kita reload dulu. Nah ini udah ini ya. Setelah diupload, karena dia bentuknya masih zip file itu kan di package di sleting lah ya, dibungkus gitu. Kita harus ekstrak dulu isinya. Oke, kita ekstrak dulu isinya. Oke, karena ekstraksinya udah selesai, kita close aja. Nah ini kan dia diekstraknya masuk satu folder lagi ya. Kita select all lagi, kita pindahin aja foldernya ke root directory e-learningnya. Kenapa kita pindahin ke depan? Supaya nanti pada saat kita panggil URL-nya, dia langsung kepanggil modulnya, nggak perlu tambahan kayak gini nih, e-learning.secom.co.id e-learning.kamartekno.id ya, nggak perlu tambahan slash lagi untuk manggil modulnya gitu, karena ini udah selesai semua. Oke, kita panggil aja langsung modulnya. Oke, klik, nih udah kepanggil ya installation filenya ya. Kita next aja. Web address-nya juga ini teman-teman perhatikan ya, web address, modul directory, dan data directory-nya ya. Ini data directory-nya tidak boleh disentuh ya, jangan sampai hilang atau ke delete ya, ini penting banget sih. Oke, kita next aja kalau udah. Nah ini nggak apa-apa,
pilih type-nya yang native aja, native MySQL. Kita next. Nah, ini di sini di bagian ini kalian bikin database-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita ambil aja my database. Mana database ini, lalu dimasukin nama database-nya apa, DB, passwordnya apa, masukin semuanya di sini. Oke, udah ada ya, nama usernya udah ada ya, bekas sebelumnya ya. Oke, kalau udah semua, kalau udah sampai kayak gini ya, sudah sukses, baru kalian panggil lagi e-learning.kamartekno.id. Oke, nah, kita next. Oke, saya next dulu. Oke, di config PHP-nya. Ini normal ya teman-teman ya. Jadi kalian hanya perlu cari file di dalam ininya, di dalam e-learning-nya. Nama filenya config.php. Ini dia, config.php. Kalian edit. Isinya gitu doang sih. Nah, ini diganti jadi MariaDB. Habis itu di save change lagi. Kalau sudah, di reload aja. Ya, reload aja. Nah, dia oke semua nanti ya, bisa di continue. Ditunggu aja sebentar proses instalasinya ya. Oke, nah ini dia udah di sukses semua ya. Sebentar. Banyak ya servisnya ya, gila sih ini modul ini. Jadi dia bikinnya susah, terus source code-nya di open. Kayak continue aja kalau udah semua ya, di continue aja. Nah, ini biasa lah ya, kalian masukin aja passwordnya. Oke, update profile. Jadi kalau sudah di save aja informasinya, full site name-nya. Ya gitu aja. Oke, save aja. Kita cuma mau masalah deskripsi aja ya, penjabarannya. Nah, kalau udah, kalian terserah ya mau diregister atau enggak. Kalau cuma buat intranet learning doang nggak apa-apa sih. Jadi diregister itu artinya website LMS kalian didaftarin di Moodle ya sebagai site resmi gitu. Kalau kalian hostingnya di online, saya rekomendasi diregister aja. Register di site saya rekomendasikan kalau hostingnya di online. Kalau di offline ya nggak perlu lah, tidak perlu di host, tidak perlu di register. Kalau udah tinggal next aja, harusnya bisa nanti. Ya, inilah tampilan dashboard Moodle-nya setelah kalian selesai melakukan tahap instalasi ya. Oke, untuk kesempatan kali ini motif atau objektifnya sudah selesai ya untuk instalasi Moodle.
Kita sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Saya Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.